Selamat datang di channel Kantong Official, mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Terima kasih. Uang yang kebal hukum. Rizal Khalid sudah lama menjadi nama besar di balik layar proyek-proyek pemerintah, bisnis tambang, dan perusahaan properti. Julukan, uang kebal hukum, melekat padanya karena tak pernah ada satupun kasus yang bisa menyentuhnya, meski berbagai laporan korupsi, suap, dan pencucian uang bermunculan. Di meja-meja wartawan, nama Rizal hanyalah bisik-bisik yang tak pernah naik cetak. Siapapun yang mencoba mengungkap, biasanya mendapat surat cinta berupa cek bernilai fantastis. Uang Rizal benar-benar menjadi tameng yang membuatnya kebal. Awal retak tembok kebal, namun, badai tak selamanya tertahan. Di Kejaksaan Agung, terbentuk tim khusus yang diam-diam mulai mengendus aliran dana Rizal. Berkat kerjasama lintas lembaga dan bukti digital yang tak bisa dibeli, perlahan potret kejahatannya mulai terkuak, suap proyek jalan tol, pencucian uang lewat perusahaan cangkang di luar negeri, dan dana ratusan miliar yang dialirkan ke rekening gelap. Kejutan penetapan tersangka. Pada suatu sore yang mengejutkan publik, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Rizal Khalid resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Konferensi pers itu disiarkan langsung dan menjadi breaking news di seluruh media. Tidak ada satupun yang kebal hukum di negara ini, tegas Jaksa Agung. Reaksi dan ketakutan, lingkaran orang dekat Rizal kalang kabut. Sejumlah politisi, pengusaha, dan pejabat yang sebelumnya percaya diri langsung mencari cara menyelamatkan diri. Sementara itu, Rizal tampak tetap dingin di hadapan kamera. Namun di balik layar, ia mulai merasakan retaknya tameng uang yang selama ini melindungi. Hancurnya reputasi. Bisnis-bisnis Rizal yang dulu dianggap untouchable mulai ditinggalkan mitra. Saham perusahaannya anjlok, para direktur mengundurkan diri, dan publik mengecamnya habis-habisan. Media sosial penuh dengan tagar-tagar tangkap Rizal Khalid dan tagar keadilan untuk rakyat. Dari kebal jadi terbelenggu. Akhirnya, setelah serangkaian pemeriksaan, Rizal Khalid resmi ditahan. Dia yang dulu melenggang di gedung-gedung tinggi kini berjalan tertunduk dalam rompi oranye. Kamera merekam langkahnya, dan masyarakat menyaksikan bagaimana uang sebesar apapun ternyata tak bisa lagi membeli kebal hukum. Pesan di balik kasus, penetapan Rizal Khalid sebagai tersangka menjadi simbol bahwa perubahan memang mungkin, meski berat. Banyak pihak berharap ini menjadi awal pembersihan mafia uang di balik proyek-proyek besar, dan menjadi pelajaran bahwa hukum tak selamanya bisa dibeli. Jatuhnya para kaki tangan, pengusaha bayangan. Beberapa orang terdekat Rizal adalah para pengusaha bayangan, mereka yang mengendalikan proyek fiktif atau memarkup anggaran. Saat Rizal ditetapkan sebagai tersangka, nama-nama mereka ikut terungkap di berkas perkara. Tak butuh waktu lama, Kejagung memanggil mereka satu persatu. Ada yang mencoba kabur ke luar negeri, namun gagal dicegat di bandara. Mereka akhirnya ikut mengenakan rompi oranye, duduk di kursi pesakitan sebagai tersangka pencucian uang dan persekongkolan. Pejabat penghubung. Di kementerian dan lembaga tertentu, ada pejabat yang dulu diam-diam menjadi penghubung antara Rizal dan proyek-proyek besar. Sebagian dari mereka panik, buru-buru menghapus pesan dan dokumen digital, tapi jejak forensik tak bisa dihapus sepenuhnya. Satu persatu dipanggil dan diperiksa intensif. Ada yang akhirnya mengakui perannya, ada juga yang keras kepala membantah. Namun bukti transfer dana dan percakapan terenkripsi membuat kebohongan mereka terbongkar. Beberapa akhirnya diberhentikan dari jabatannya, dan beberapa resmi ditetapkan sebagai tersangka suap. Konsultan dan akuntan gelap. Rizal juga punya tim konsultan dan akuntan yang membantu menyamarkan jejak uang. Orang-orang inilah yang merancang skema transfer ke perusahaan cangkang di luar negeri. Setelah kasus meledak, sebagian dari mereka mendadak hilang dari kantor. Namun pihak berwenang cepat bergerak, rekening mereka dibekukan, dan paspor mereka diblokir. Mereka ditangkap, diperiksa, dan diancam pidana berat karena dianggap bagian dari tindak pidana pencucian uang. Pengawal dan tangan kanan. Rizal selalu didampingi tangan kanan, yang menjadi pengawal, pengatur pertemuan rahasia, bahkan kadang ikut mengantar koper berisi uang. Orang-orang inilah yang tahu paling banyak rahasia Rizal. Setelah bos mereka ditahan, mereka kehilangan perlindungan. Ada yang akhirnya memutuskan bekerja sama dengan penyidik, mengungkapkan lebih banyak data dan nama-nama lain. Pengakuan mereka justru memperkuat dakwaan Kejagung. Para politisi sekutu.
Nama beberapa politisi ikut disebut. Publik geger saat mendengar rekaman percakapan yang bocor ke media, percakapan tentang pembagian, komisi, janji proyek, hingga upaya menekan lembaga penegak hukum. Meski ada yang tetap menyangkal, beberapa politisi terpaksa mundur dari jabatan partai, dan penyelidikan terhadap mereka pun terus berlanjut. Runtuhnya jaringan kebal hukum. Pada akhirnya, kejatuhan Rizal Khalid menjadi domino efek yang menjatuhkan jaringan, uang kebal hukum, yang selama ini tak tersentuh. Dari pengusaha, pejabat, konsultan, hingga politisi, semuanya terkena imbas. Kasus ini jadi pelajaran mahal, sistem hukum bisa saja lama bergerak, tapi ketika bergerak, ia mengguncang sampai ke akar. Drama di meja hijau. 1. Sidang yang ditunggu publik. Sidang perdana Rizal Khalid menjadi tontonan nasional. Sejak pagi, halaman pengadilan dipenuhi wartawan, aktivis anti korupsi, dan masyarakat penasaran yang ingin melihat langsung sosok uang kebal hukum di kursi terdakwa. Rizal datang dengan setelan kemeja putih, wajah lebih tirus, tetap berusaha tampil tenang meski sorot matanya tak lagi setajam dulu. 2. Dakwaan berat. Jaksa membacakan dakwaan panjang, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang senilai ratusan miliar rupiah yang terhubung ke proyek jalan tol, pelabuhan, hingga tambang. Jaksa juga membeberkan bukti transfer, rekaman percakapan, serta kesaksian dari para kaki tangan Rizal yang sudah lebih dulu ditahan. Publik terkejut mendengar detail skema canggih untuk memindahkan uang ke luar negeri. 3. Upaya membela diri. Tim kuasa hukum Rizal, yang terkenal mahal dan penuh pengacara kondang, mencoba menangkis dakwaan. Mereka bilang, uang itu adalah biaya operasional sah. Tidak ada bukti langsung Rizal memberikan uang ke pejabat. Rizal hanyalah korban fitnah politik. Namun, kesaksian para kaki tangan, ahli forensik digital, dan laporan keuangan yang sudah diaudit membuat argumen itu goyah. 4. Saksi kunci. Salah satu momen paling dramatis terjadi saat tangan kanan Rizal, yang dulu paling loyal, naik ke kursi saksi. Dengan suara gemetar, ia mengakui ikut menyerahkan koper berisi uang kepada pejabat tertentu dan membantu membuat laporan keuangan palsu. Pengakuan itu membuat ruang sidang hening. Bahkan Rizal hanya terdiam menunduk, untuk pertama kalinya kehilangan kata. 5. Tekanan psikologis. Sidang demi sidang, Rizal semakin terlihat letih. Sorot kamera menangkapnya menghela napas panjang, berbicara singkat, dan kadang berbisik ke pengacaranya. Teman-teman politik dan bisnisnya satu persatu tak lagi datang mendukung. Di media sosial, banyak yang menyebut ini sebagai akhir era uang kebal hukum. 6. Vonis. Setelah beberapa bulan sidang maraton, tibalah hari pembacaan putusan. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara, denda besar, serta perampasan aset hasil kejahatan. Hakim menyebut Rizal terbukti bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang secara sistematis, dan tindakannya merugikan negara serta mencoreng kepercayaan publik. 7. Reaksi. Sebagian publik menyambut putusan ini sebagai kemenangan hukum. Namun ada juga yang menilai vonis seharusnya lebih berat, mengingat skala kejahatan Rizal. Di luar pengadilan, keluarga Rizal tampak terpukul. Kekayaannya disita, bisnisnya bangkrut, dan nama baik keluarganya hancur. Akhir sebuah era, Rizal Khalid, yang dulu kebal hukum karena kekuatan uang, akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini menjadi simbol bahwa di balik semua kemewahan dan kekuasaan, hukum tetap punya kesempatan untuk menang meski terkadang datang terlambat. Efek kasus Rizal Khalid. Dunia politik yang terguncang. Kasus Rizal Khalid mengguncang lingkaran elit politik. Beberapa partai besar tercoreng karena nama kader mereka muncul di berkas perkara, meskipun tak semua akhirnya jadi tersangka. Publik jadi makin kritis, setiap politisi yang pernah dekat dengan Rizal dicurigai punya dosa tersembunyi. Tekanan publik membuat partai-partai mulai merombak ke pengurusan, mencopot nama-nama kontroversial, dan berjanji memperketat rekrutmen caleg. Bisnis dan konglomerasi gemetar. Banyak pengusaha yang dulu berani bermain proyek gelap mendadak tiarap. Kasus ini membuka mata, uang tak lagi bisa membeli segalanya jika lembaga hukum benar-benar solid dan berani. Beberapa proyek yang dulu dijalankan lewat koneksi Rizal dihentikan. Investor asing yang tadinya ragu, justru melihat ada harapan baru di sektor hukum, meski tetap menunggu bukti konsistensi. Efek domino ke para sekutu. Para kaki tangan yang sudah divonis ikut membuka mulut soal jaringan lebih besar.
Nama-nama baru muncul dalam penyelidikan, termasuk pejabat daerah, bos perusahaan tambang, hingga pemilik perusahaan cangkang di luar negeri. Penangkapan demi penangkapan terjadi. Masyarakat menyaksikan betapa luasnya kerajaan Rizal yang selama ini tak terlihat. Lahirnya gerakan anti korupsi baru. Di kampus-kampus, organisasi mahasiswa dan LSM anti korupsi terpicu semangatnya. Mereka kembali turun ke jalan, menggelar diskusi, dan mendorong reformasi hukum lebih dalam. Kasus ini menjadi materi kuliah, seminar, dan artikel ilmiah, sebagai contoh bagaimana celah hukum dimanfaatkan, dan bagaimana akhirnya bisa dibongkar. Publik lebih kritis. Masyarakat jadi lebih peka terhadap isu proyek-proyek pemerintah yang anggarannya tak transparan. Media juga makin berani menginvestigasi, karena merasa Kejagung saat ini benar-benar mendengar suara publik. Perubahan di lembaga penegak hukum. Kejaksaan Agung yang sukses menyeret uang kebal hukum, seperti Rizal mendapatkan kepercayaan lebih tinggi. Pemerintah mendukung pembentukan tim-tim investigasi khusus di berbagai daerah untuk meniru kesuksesan ini. Meski tidak langsung menghapus korupsi, setidaknya menciptakan rasa takut bagi siapa saja yang sebelumnya terlalu percaya diri. Kasus Rizal Khalid bukan sekadar menjatuhkan satu nama besar. Ia jadi bukti, sistem yang rapuh tetap bisa melawan, jika ada keberanian, kerjasama, dan tekanan publik yang tak henti. Rizal, yang dulu simbol kebal hukum, kini justru meninggalkan jejak yang membuat generasi baru tak lagi mudah tunduk pada uang. Keluarga Rizal Khalid setelah semua disita, hidup berbalik 180 derajat. Sebelum kasus meledak, keluarga Rizal Khalid hidup dalam kemewahan, rumah megah di kawasan elit, mobil-mobil mewah, liburan ke luar negeri, hingga pesta ulang tahun yang selalu jadi berita di majalah gaya hidup. Tapi setelah aset disita, semua itu hilang. Rumah utama mereka disegel, rekening diblokir, dan barang-barang berharga dilelang untuk membayar denda negara. Istri yang terpaksa mundur, istri Rizal, yang selama ini dikenal aktif di yayasan sosial dan menjadi langganan tamu kehormatan di banyak acara, mendadak jadi sorotan negatif. Sponsor menarik dukungan, yayasan kehilangan donatur, dan masyarakat mulai menjauh. Demi menjaga nama baik anak-anaknya, ia mundur dari semua kegiatan publik dan memilih hidup lebih tertutup. Anak-anak yang terbebani nama ayah. Anak tertua Rizal sempat dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan bisnis keluarga. Namun kini, ia tak lagi punya bisnis untuk diwarisi. Nama Khalid menjadi beban berat, perusahaan rekanan memutus kontrak begitu kasus mencuat. Anak-anaknya kesulitan mencari pekerjaan baru. Beberapa teman dekat yang dulu selalu mendekat, kini menghilang tanpa kabar. Kehidupan yang lebih sederhana. Setelah harta disita, keluarga Rizal pindah ke rumah yang jauh lebih kecil di pinggir kota. Mobil-mobil mewah diganti kendaraan sederhana. Bagi keluarga yang sejak kecil terbiasa dengan kemudahan, perubahan ini bukan hanya soal materi, tetapi juga soal harga diri. Mereka harus belajar hidup tanpa privilese. Tekanan sosial. Di lingkungan baru, kabar tetap cepat menyebar. Tetangga sering berbisik, media kerap memotret diam-diam. Anak-anak Rizal pernah dipergoki menangis di jalan setelah dihina sebagai anak koruptor. Mencari makna dan penebusan. Seiring waktu, istri Rizal mulai aktif diam-diam di kegiatan sosial yang benar-benar kecil, membantu kaum miskin tanpa kamera dan tanpa nama yayasan. Beberapa anaknya, yang semula dipersiapkan untuk hidup di dunia bisnis penuh kemewahan, justru menemukan makna baru. Satu mulai bekerja sebagai guru honorer, satunya lagi mencoba menulis buku tentang pengalaman pahit mereka. Warisan pahit, harta bisa hilang, nama baik jauh lebih sulit diperbaiki. Keluarga Rizal Khalid belajar dengan cara paling keras, kekuasaan dan uang bukan benteng selamanya. Dan meski mereka bukan terdakwa, mereka harus menjalani hukuman sosial yang panjang warisan pahit dari keserakahan sang ayah. Kehidupan Rizal Khalid di penjara, dari penthouse ke sel sempit. Bagi Rizal, yang terbiasa tidur di ranjang empuk di rumah mewah, sel penjara jadi guncangan terbesar. Ruangan 3x4 meter, kasur tipis, tembok yang dingin, dan suara-suara bising dari napi lain jadi teman sehari-hari. Tak ada ruang rapat tertutup, tak ada ajudan yang selalu siap. Semuanya harus ia jalani sendiri. Hari-hari pertama, penolakan dan kemarahan. Di awal masa tahanan, Rizal sulit menerima kenyataan. Ia kerap marah-marah, memaki sipir, bahkan masih berharap ada orang dalam yang bisa menolong.
Tapi bantuan tak kunjung datang. Jaringan yang dulu ia percaya tak ada yang muncul. Beberapa napi malah mengejeknya sebagai bos korupsi, yang akhirnya jatuh. Rasa malu yang menghantui. Setiap ada berita tentang dirinya di televisi Ruang Bersama, Rizal hanya bisa menunduk. Ia mendengar kabar keluarga kehilangan rumah, anak-anaknya dipermalukan, dan bisnisnya bangkrut. Di malam-malam sepi, Rizal sering duduk memandangi lantai sel, termenung lama, dihantui rasa bersalah dan malu. Perubahan sikap, waktu berjalan, dan perlahan Rizal mulai berubah. Ia mulai ikut kegiatan rutin, bersih-bersih blog, membaca buku, dan menulis catatan harian. Beberapa napi yang awalnya membencinya akhirnya sedikit melunak, apalagi setelah melihat Rizal tak lagi bersikap angkuh. Surat dari keluarga. Yang paling dinantikan Rizal adalah surat dari keluarga. Kadang anaknya menulis, kadang istrinya. Setiap kalimat jadi pengingat bahwa di luar sana, ada orang-orang yang masih peduli meski mereka ikut menanggung malu. Surat itu ia simpan rapat-rapat di bawah bantal, jadi penguat di hari-hari terberat. Pertemuan singkat, keluarga Rizal sesekali datang menjenguk. Pertemuan hanya sebentar, dipisah kaca tebal. Rizal menahan tangis saat melihat istrinya tampak lebih tua, dan anak-anaknya yang dulu selalu percaya diri kini tampak canggung. Kata-kata mereka singkat, tapi tatapan mereka penuh luka yang sama, luka kehilangan segalanya. Refleksi dan penyesalan. Di selnya, Rizal menulis, "Dulu aku kira uang bisa membeli segalanya, bahkan harga diriku. Ternyata, yang kubeli hanyalah kehancuran untuk semua yang kucintai." Catatan itu tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Tapi ia tulis setiap malam, sebagai cara meminta maaf, meski ia tahu, mungkin terlalu terlambat. Akhir sebuah kisah, Rizal Khalid, yang pernah berdiri di puncak, kini jadi penghuni sel, menunggu hari demi hari. Di luar, keluarganya belajar hidup tanpa nama besarnya. Dan bagi Rizal, setiap hari di penjara adalah pengingat, uang memang pernah membuatnya kebal hukum, tapi tak pernah bisa membeli rasa damai, atau pengampunan yang ia harap suatu hari bisa datang.